kita langsung mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenapa ini? Baik, sebelum mulai kita awali dengan say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sesuai dengan yang pernah Pak disampaikan di pekan lalu, kita akan beranjak di materi baru ya. Materinya tentang program desain grafis dengan menggunakan aplikasi Corel Draw. Oke, Pak diasumsikan kalian semua sudah terinstall program Corel Draw-nya, baik itu Corel Draw 11 yang Pak Andi rekomendasikan ataupun program Corel Draw di atasnya, baik X3, X5, X4, X5, X6, X7 sampai X9 ya. Untuk yang terakhir sekarang itu adalah X9. Pastikan kalian pijit tombol start menu ya, ada tombol Windows ya, yang tombolnya itu diapit dengan Ctrl dan Alt. Di situ ada tombol Windows, silakan kalian klik, kemudian kalian ketikkan Corel. Jika yang munculnya Corel Draw berapa, apa-apa, pakai saja yang itu ya. Jika nggak ada muncul, berarti kalian memang harus wajib menginstal Corel Draw-nya. Ya, untuk file downloadnya silahkan kalian boleh lihat di Google Classroom kelas 6 Madinah. Di sana ada linknya, kemudian ada program aplikasi pendukung untuk penginstalan Corel Draw ya. Oke, kalau yang sudah punya silahkan boleh dibuka Corel Draw-nya. Kemudian sambil buka bukunya juga halaman 2. Start menu, lalu Corel Draw. Nah, ini Pandi sudah install ya, sudah punya Corel Draw 11. Nah, tampilan awalnya seperti ini, Corel Draw 11 itu di halaman 2 sama persis. Kita ke pengertiannya dulu ya. Pengertian daripada program Corel Draw ini adalah salah satu program desain grafis yang berbasis Windows, jadi bukan berbasis Mac ya atau Linux, yang berfungsi untuk membuat objek secara 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Di samping itu, program ini juga mampu memanipulasi atau mengedit beberapa gambar sehingga terlihat menarik. Misalnya gambarnya Pino, mukanya mau diganti sama Radin, bisa ya pakai program ini ya. Oke, tampilan awalnya seperti ini, lalu pilih New Graphic. Ini jelasin dulu ya. New Graphic itu adalah untuk jika kita ingin membuat file baru ya, yang kita yang baru. Kemudian Open Last Edit ini membuka kembali pekerjaan kita yang baru saja dikerjakan ya, dan sudah disimpan. Jadi kita langsung bisa open ini nih, kayak gini ya, open tuh udah langsung ya. Oke, yang baru saja disimpan. Mana? Ntar dulu, buka dulu ke sini. Corel. Kemudian ada lagi Open Graphic, ini untuk membuka file kita yang sudah disimpan, maupun disimpannya barusan atau disimpannya seminggu yang lalu. Cara opennya dari sini ya, open file. Saya pencet. Nggak bisa download ya, kalau nggak bisa download nanti kamu bisa cek di GCR-nya. Itu poin 1 yang harus di download pertama, nomor 1, kemudian nomor 2-nya untuk download kedua ya, lalu diinstal. Jadi installnya itu harus yang poin 1 dulu. Oke, Pandi share deh. Oke, sini. Madinah. Ya, tugas kelas, materi bentuknya. Lalu
melihat materi. Nah, di sini ada yang jika kalian belum memiliki WinRAR, kalian boleh install dulu. Cara ceknya sama. Kalian pijit tombol start menu, lalu ketikkan WinRAR. Nah, jika sudah ada pasti muncul ya di sini ya nama programnya muncul. Tapi jika belum ada, ini nggak muncul, jadi wajib menginstal ini, download ini lalu install. Tapi jika sudah ada, kalian langsung saja ke sini nih, ke yang link 2 boleh, link 1 boleh. Kalau link 2 itu nanti bentuknya seperti ini. Draw, lalu kalian pijit tombol sini ya, tombol downloadnya. Nanti akan muncul ya, ini karena lebih dari Windows. Nggak apa-apa, mau 2020, 2030 nggak masalah ya. Oke, kemudian nanti ada di sini. Ya, folder kuning ya. Folder kuning seperti ini. Lalu pilih di double klik, lalu akan folder lagi, double klik. Nah, jadi seperti ini ya. Yang pertama kalian harus lakukan adalah setelah melihat file begitu banyak seperti ini, kalian buka dulu serial numbernya. Serial numbernya kalian copy. Ya, di copy, kemudian di close. Setelah di copy, kemudian pilih setup. Setup, yes. Nah, proses setup seperti ini. Tapi di sini sebutin Macintosh ya. Tapi dia nggak bisa, nggak tahu bisa nggak nih Macintosh. Oke, proses install. Nah, karena Pandi sudah install, jadi munculnya seperti ini. Nanti kalian diinstal saja, next. Nanti ada permintaan serial number, kalian pastikan saja karena tadi sudah proses copy ya serial numbernya. Pastikan lalu next sampai selesai. Oke. Lalu di bagian akhir itu ada ada register produk. Kalian pilih never register. Jadi jangan pernah diregistrasi ya. Biar tidak terdetek kalau ini software bajakan. Ya, begitu ya. Oke, begitu caranya. Jika kalian masih belum paham juga untuk PJJ kita hari ini, kalian nanti bisa lihat di link YouTube Pandi atau lihat di Google Classroom kalian. Di sana nanti ada link videonya hasil record PJJ kita hari ini. Gitu ya. Oke, terus ngapain kita? Oh, sini. Ya, balik lagi ke sini ya. Open grafik. Ya. Terus kalau nggak bisa downloadnya gimana? Kalau nggak bisa download, nggak bisanya di sebelah mana? Nggak bisa itu macam-macam. Nggak bisanya sebelah mana? Pakai Mac. Ya, itu pakai Mac mah nggak bisa. Tapi download bisa nggak? Download bisa. Bisa, tapi nggak kebuka. WinRAR-nya ada nggak? Kalau WinRAR buat Mac itu apa sih? Ada. Ada yang buat
buat apa dikompres buat di apa diekstrak gitu? Ada ya? Iya, ada. Ada. Terus diekstrak bisa? Nggak bisa. Kalau nggak bisa diekstrak? Disuruh masukin serial number gitu, tapi mana serial numbernya apa? Berarti si WinRAR-nya itu masih belum diprokan, belum dilisensikan, masih menggunakan apa apa namanya itu meminta serial key daripada program WinRAR-nya, bukan dari program Corel-nya. Oke, nanti deh ya kita lanjut nanti. Kamu perhatikan dulu aja. Oke, lalu pilih New Graphic. Nah, di bagian New Graphic nanti akan tampilan CorelDRAW itu secara default seperti ini. Ya, di bagian atas ada menu bar, sama aja seperti program-program yang lain pasti ada menu barnya. Kemudian ada icon bar di sini, cara cepat ngambil suatu perintah, suatu apa namanya itu? Ya, perintah ya. Kan bisa di sini new sama. Bisa juga di sini di icon bar. Ini ada new, ada open, ada save, ada cetak, ada gunting. Gunting tuh untuk meng-cut ya, cut, lalu copy dan paste dan seterusnya. Ada undo dan redo juga. Kemudian di baris ketiga ini ada ukuran kertas. Jika kita ingin menggunakan kertas ukuran berapa? Ukuran A4 misalkan. Yang kebanyakan dipakai itu kan A4. Kemudian di bagian sini ada untuk tampilan kertasnya mau berdiri atau mau tiduran. Nah, kalau tiduran berarti pakai landscape, ini potret gitu ya. Kemudian di samping kanannya lagi ada unit ini adalah satuan ukuran. Nah, kalau di Corel itu harus ada satuan ukur harus sesuai dengan ukuran. Jadi apa yang kita gambar, apa yang kita buat itu harus sama ketika dicetak. Misalnya kalian ingin ukurannya meter, terus kita gambar, kita buat misalnya kotak ukuran 3 x 2 meter misalnya ya. Nah, berarti di sininya juga harus ke kanannya 3 meter, ke bawahnya juga misalnya 2 meter. Nah, tuh jadi nggak kelihatan ya, soalnya ini A4. Tuh, segini. Ini tuh ketika dicetak ukurannya sama 3 x 2 meter. Begitu ya. Ini untuk ukuran. Kemudian tapi banyaknya pakainya ini sih, pakainya sentimeter dulu. Pakai sentimeter. Kemudian ini nanti sambil jalan kita ungkit lagi ini ya, ukuran-ukuran seperti ini. Kemudian bagian kiri ini ada toolbar ya. Jadi alat-alat untuk kita menggambar. Misalnya ingin menggambar kotak, ingin menggambar elips atau lingkaran, ingin menggambar segi 5 dan seterusnya ya. Ini settingnya. Ingin mengetik teks gitu, sama ada. Kemudian setelah kalian menggambar, selalu ya kalau di Corel itu selalu ketika sudah menggambar kalian harus selalu pergi ke pick tool. Ya, misalkan sudah menggambar seperti ini, jangan dibiarkan ini kursornya tetap di tool gambar. Harus pindah dulu ke pick tool. Kenapa? Karena ketika kita akan merubah gambarnya itu biasanya suka malah membuat gambar baru. Jadi usahakan setelah menggambar suatu objek ke pick tool biar kita mudah untuk memindahkan, untuk membesarkan atau mengecilkan gitu ya. Selalu pakai pick tool. Kemudian ada zoom in and zoom out. Tuh, zoom in-nya pakai klik kiri di select, zoom out-nya klik kanan sekali, 2 kali. Itu. Kemudian apalagi ini ya. Oh, tool yang ini mah nanti deh sambil kita praktek ya. Yang kalian harus ingat itu hanya ini, pick tool. Kemudian ini freehand, ini menggambar bebas. Ya, misalkan ingin menggambar sesuai keinginan. Itu bisa ya pakai freehand. Kenapa ketawa kamu? Ya, Mukanya Vino. Ya, Pino waktu belum ke Al-Azhar. Enggak, Pin, bercanda Pin. Kan Pak bisa marah. Kesian. Oke, kemudian di bagian kanan sini ada yang namanya color tool.
ya. Jadi kita jika ingin memberi warna itu ada di sini. Tapi kalau misalnya di warna pemberian warna di Corel itu nggak pakai cat tumpah ya, pakainya ini. Oke, misalkan kita buat segi 5 dan ingin diwarnain dalamnya. Misalnya klik tool dulu, lalu warnain warna ini kuning misalkan. Kemudian klik kiri ya yang telunjuk itu untuk memilih warna, klik bagian dalam. Sementara jika ingin mewarnai garisnya, kalian gunakan klik kanan. Pilih warna, klik kanan. Misalnya ingin warna biru, klik kanan. Tuh, ya. Jadi garisnya warna biru. Ya. Paham ya? Jadi untuk bagian dalam itu pakai klik kiri, pilih warna. Sementara untuk garis itu klik kanan, pilih warna. Oke, begitu ya. Kemudian ada lagi yang perlu kalian ketahui ya, kalau di Corel 11 nih, khusus untuk Corel 11. Jangan coba-coba atau jangan sampai kalian menggeser menunya. Nah, menu ini tuh tidak terkunci ya kalau di Corel 11. Ketika kita klik lalu nggak sengaja kegeser gitu, tuh jadi berubah. Ya, jadi usahakan di Corel 11 itu harus hati-hati dalam mengklik icon yang ada di menu bar. Karena jika berpindah nanti kalian bingung sendiri nyarinya ya. Nah, harus posisinya default aja seperti ini. Jangan dipindah-pindah. Nanti pusing. Oh, Pak, ini mah punya aku mah ada di sini. Ya, karena kalian sudah pindahkan tanpa sengaja misalkan seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sebelum kita lanjut. Nggak ada? Oke, tidak ada. Dan kalau di Corel itu ya, fungsi daripada scroll bar yang ada di mouse di bagian tengah itu berbeda jadi fungsinya ya. Kalau di Word, kemudian di aplikasi yang lain itu scroll bar itu untuk ke bawah dan ke atas kan ya. Tapi kalau di Corel itu untuk membesarkan dan mengecilkan. Nih, misalkan membesarkan dan mengecilkan tampilan ya. Kita scroll ke atas. Tuh, jadi zoom ya. Kita scroll ke bawah. Jadi zoom out. Begitu. Jadi jika ingin ke atas dan ke bawah kan, kalian harus menggunakan ini scroll barnya. Gunakan yang ini ya, yang panah kecil. Jangan di bagian tengah sini. Kalau di bagian tengah sini biasanya langsung tuh, wah apa punya aku filenya hilang, gambarnya hilang. Enggak, sebenarnya enggak hilang ya. Kalian tinggal scroll bar aja ke bawah, di scroll mouse ke bawah, lalu jadi kecil. Kemudian kalian besarkan bagian sini. Tuh. Gitu. Jadi kadang suka terkecoh ya kalau di Corel itu susahnya biasa kita scroll bar ke atas ke bawah pakai scroll di mouse, di sini mah beda, malah zoom in and zoom out gitu. Jadi pakai ke atas ke bawahnya pakai yang panah kecil ya, panah kecil atas bawah, jangan pakai yang tengah. Kalau yang tengah biasanya langsung hilang. Baik, selanjutnya silahkan lihat halaman 3. Kita langsung ke praktek ya, halaman 3. Karena di bukunya itu nggak ada nggak ada materinya. Jika kalian yang nggak masuk atau yang misalnya tadi aku skip misalnya ya, nggak memperhatikan, kalian nanti boleh cek di GCR-nya, di situ ada recording record filenya ya, file PJJ kita recordnya. Oke, kemudian sekarang ini udah ada record belum? Oke. Sebentar. Kok enggak ada? Oh, ada. Baik. Selanjutnya, lihat halaman 3. Di situ kita akan diminta membuat apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu. Ya harus tahu atuh. Tabung. Iya, membuat tabung ya, membuat tabung. Jadi step by stepnya, tahapan-tahapannya yaitu kita harus membuat kotak dulu. Kotak tadi ada di toolbar di sini. Kotak. Kemudian kalian buat persegi panjang ke bawah seperti ini. Wah, ngantuk ya.
Ngantuk. Ya, materi mah ngantuk lah ya. Yuk kita langsung praktek, makanya langsung open aplikasinya, kita ikutin. Kemudian yang ketiga, buatlah 2 buah lingkaran dengan menggunakan ikon elips dan tempatkan pada bagian atas dan bawah pada kotak persegi panjang seperti gambar di bawah ini. Oke, kita zoom dulu ya sebelah sini. Nah, sebelah atas. Lalu kita bikin elips. Aduh kan lupa tuh ke pictool, harusnya pictool dulu. Pictool, lalu ke elips. Elips ya, bukan lingkaran ya. Nah, dibikin seperti ini. Oke, lalu pictool, kecilkan. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti ini. Kemudian copy saja yang sudah kita buat di atas, kita copy. Lalu klik kanan, paste. Lalu kita geser ke bawah. Oke. Sudah terlihat ya tampaknya. Nanti dulu ya. Ini apa namanya itu? Lowbat. Sebentar. Mana? Oke, sudah bikin ini? Sabar, Pak. Oh, belum. Sabaron. Orang sabar disayang Allah. Pak Andre, aku Coreldo-nya nge-stuck. Stuck. Aduh, berarti ini. Diam ya, ditunggu dulu ya. Mungkin dia lagi proses loading. Nggak bisa deket. Layarnya hitam semua. Hitam semua. Wah, nggak kuat tuh kayak komputernya tuh. Pakai Corel. Oke, nggak apa-apa, simak dulu saja ya. Kemudian, yang pertama, kalian harus lakukan adalah membuat garis-garis ini menjadi menghilang. Nah, logikanya kalau tabung itu di bagian sini ya, bagian sini sama di dalam sini nggak terlihat ya. Artinya ini harus hilang. Caranya ada di poin berapa tuh? Poin ke 4. Ya, betul nggak? Bapak lupa paste gimana, Pak? Apanya? Di paste. Ya, CTRL-P aja. Oke, lihat di halaman 4 kalau poin 5. Oh, poin 4. Oke, selanjutnya klik lingkaran bawah, elips bawah, kemudian sambil menekan tombol shift di keyboard, kemudian klik kotak atau rectangle yang di tengah. Nah, jadi yang terselect 2 ya. Elips bawah dan kotak. Kemudian kalian pilih di menu bar, icon bar di atas. Ini ada salah satunya ada well. Nah, ini well. Ya. Ada well. Klik. Nah, hilangkan. Hanya bagian elips saja sebelah sini, kemudian bagian dalamnya tidak terlihat. Begitu juga kalau kita punya tabung atau punya kaleng, bagian dalam sini nggak kelihatan ya. Yang terlihat hanya bagian luar sini. Oke, itu untuk lingkaran yang di bawah, lingkaran pertama. Kemudian lingkaran kedua yang di atas sini, bagian sini terlihat nggak? Harus ya. Nih, bagian sini terlihat nggak? Harus terlihat. Kalau kaleng terlihat ya. Bagian sini terlihat, bagian sisi depan terlihat, sisi belakang terlihat. Hanya yang bagian tengah ini nggak ada harusnya, ya kan? Begitu ya. Oke, ini kayaknya nggak pas ya. Tuh, nggak pas kan? Kita pasin dulu. Seperti itu. Pakai zoom in and zoom out di scroll ya. Jika ingin memastikan dia pas atau tidak. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita bikin supaya yang garis tengahnya hilang. Caranya sama kayak tadi. Klik salah satu gambar, lalu pijit tombol shift, klik gambar berikutnya. Begitu. Nah, kalau tadi pilihnya well, untuk yang kedua ini pilihnya sebelahnya well. Apa itu? Trim. Nah, sudah terlihat? Gampang kan? Ya. Begitu. Tapi jangan dulu ini ya diapa-apakan. Ini sebenarnya belum
menyatu, belum tergrup. Kita harus grup juga, harus grup dulu nih. Kita grup dulu bagian sini. Oh, sebelum di grup kita warnain dulu deh, biar terlihat itu tuh menjadi sebuah objek tabung. Oke, warna yang ini dulu. Yang ini gunakan warna hijau misalkan, ya. Kemudian bagian dalamnya, nah bagian kalengnya ini harus ada kepantul cahaya, tapi cahayanya nggak masuk, berarti warnanya warna agak gelap ya. Ini misalkan, ini aja deh, ya begitu ya. Kemudian baru kita grup, kita select semua, dikotakin semua seperti ini. Kemudian pilih grup, grupnya dekat well. Nih, ini grup. Atau bisa gunakan shortcut key keyboard, yaitu Ctrl G, ya. Ctrl G, atau bisa juga klik kanan di sini, lalu pilih grup. Begitu. Dan ketika dipindahkan itu tidak ada, tidak terpisah ya. Oke, ngerti sampai sini? Paham ya? Ini warnanya bebas ya, kalian boleh warnain warna hijau, warna kuning, warna orange boleh. Cuman bagian dalam ini harus sesuaikan, warna yang gelap, jangan warna terang. Kalau warna terang seolah-olah lampunya atau cahayanya masuk ya. Oke, untuk materi pertemuan kita hari ini, kita hanya diminta untuk membuat ini. Nah, untuk pekan depan kita akan buat pelengkapnya, yaitu isi daripada si tabungnya. Isinya misalkan kita buat ini tabung biasa aja ya, tabung biasa, nanti isinya ada bunga. Nah, nanti kita proses cara bikin bunganya seperti apa. Nih, bikin bunga itu pakai ini ya. Oke, boleh sambil simak dulu ya untuk PJJ minggu depan. Oke, simak. Ya, apa? Tadi nge-grupnya pakai apa, Pak? Ngegrup itu pakai pick tool, lalu diselect semua seperti ini, lalu pilih klik kanan grup. Nggak tahu lagi pick tool, kan tadi udah dijelasin, selalu pakai pick tool. Oh. Ya. Iya. Oke, kita bikin bunga ya. Bikin bunganya seperti ini, beranjak dari ini ya, dari segi 5. Kemudian kalian pilih curve ya, shape tool, kemudian tarik ujungnya. Nah, seperti ini. Ujungnya seperti ini. Kemudian pilih convert line to curve. Ya, convert line. Kemudian tarik tengahnya. Lalu klik lagi sebelah sini, convert line to curve. Lalu tarik yang tengahnya, titik tengahnya. Nah, seperti ini. Kemudian bikin lingkaran. Oh ya, kalau bikin lingkaran, kalau di insert shape di Word atau di PowerPoint itu pakai Ctrl atau Shift. Masih ingat nggak? Kalau pengen lingkaran yang presisi. Ya. Pakai apa? Pakai Shift ya. Tapi kalau di Corel itu pakainya Ctrl, bukan Shift. Nih, pakai Ctrl tuh. Jadi lingkarannya presisi ya. Jangan pakai Shift. Lalu pick tool, lalu pindahkan ke sini, kita kecilkan. Nah, seperti ini. Lalu bagian bunganya kita beri warna, misalkan warna apa ya? Warna ini aja lah. Ya, lalu garisnya gunakan juga warna pink, klik kanan. Ya, jika ingin garisnya yang diwarnai. Kemudian bagian tengahnya ini gunakan warna misalkan ya. Kemudian kalian grup. Ya, Pino, nih ngegrup ke pick tool, lalu di select seperti ini, lalu pilih klik kanan boleh, grup atau Ctrl G boleh. Nah, kita sudah dapat satu nih bunganya. Tinggal di copy paste. Copy paste. Nah, kita sudah punya bunga 3. Nah, yang satu kecil, yang satu besar, yang satu sedang. Gitu ya. Oke, kemudian bunganya kita bikin warna-warni deh. Misalkan yang ini kita ungroup dulu ya. Warna bunganya kita ganti warna merah misalkan.
Yang ini warna, ini buat minggu depan ya. Kalian boleh simak nanti di GCR-nya. Kemudian warna orange misalkan. Lalu kita grup satu-satu, grup lagi ya, grup ulang karena tadi kan udah dilepas grupnya. Jadi kita harus grup lagi. Tuh. Sudah, kemudian kita buat tangkainya. Tangkainya gunakan freehand. Nih, freehand. Kita asal aja. Nah, seperti itu misalkan. Gitu ya. Kemudian ini kita tebelin nih garisnya. Pakai apa? Kemarin mah kelas 6 Mina tahu pakai apa nih untuk menebalkan. Jadi si size daripada garisnya itu Nanti aja lah bapak aku nanya ke Mika. nih pakai hairline ya. Pakai hairline 2 kurang 8. Jangan kegedean. 4 dah ya. 4, ini juga 4. Hairline 4. Nah, lalu biasanya kalau tangkai itu warna apa? Hijau. Hijau, coklat. Hijau ya, gunakan klik kanan karena ini garis bentuknya. Mewarnai garis gunakan klik kanan, pilih warna. Gitu. Ada sih bapak yang tangkainya warna coklat. Warna hitam juga ada, bunga yang udah Mawar. bentuk. Mawar. Ya, iya benar. Bunga gosong. Ya, bunga busuk juga ada. Oke, kemudian masa tangkainya ada di atas putik sih? Gimana? Ya, kita Di atas bikin kepala Pak. Nah, kita bikin di belakang ya. Jadi si bunganya harus ada di depan. Kalau di Word itu gampang, tinggal bring to front ya kan. Kalau ke belakangin send to back ya kan. Nah, kalau di sini pakai shortcut key aja. Shortcut key gunakan shift lalu peg up jika ingin ke depan. Kalau ingin ke bawah shift peg down. Ada peg down ya, itu di keyboardnya ada peg up, peg down. PG up, PG down. Ada nggak? PGDN. Ada. Ada ya. Nah, pakai itu. Di dekat enter. Iya, betul. Di bawah enter biasanya ya. Atau di kanan enter. Oh. Ya, yang... pakai itu. Shift, peg down, atau shift, peg up. Selalu pakai shift. Ini juga sama, shift, peg up. Ini shift, peg up. Kemudian kalau udah beres, baru di grup semuanya CTRL-G, kemudian disesuaikan saja dengan masuk nggak? Wah, bagus. Bapak tadi nyari bintang tuh di mana Pak? Bintang, pakai ini. Nah, pakai polygon tool dulu seperti ini, ya. Kemudian pakai shape tool, lalu ujungnya, pojoknya mau bebas, mau ini, yang ada titiknya pokoknya ya. Yang ada titiknya kamu geser Yang ke ada bawah. badaknya ya. Yang ada titiknya. Sampai Oke, kemudian klik sini, klik tengah, atau di sini tetap di sini nggak apa-apa. Lalu pilih convert line to curve. Nggak boleh deh. Sorry, harusnya di sini. Nah, di sini convert line to curve. Kok nggak mau? itu pindah ke ini dulu baru. Apa pindah? Oh, pick tool dulu ya. Itu. Oke, pick tool. Bapak. Ya, bentar. Waktunya habis nih. Oke, situ double klik pick tool. Oke, alhamdulillah. Ya, ini jelek nih. Alhamdulillah. Belum atuh. Oh, jelek ini kayak bunga robot. Oke, ulang ya. Ulang. Pakai shape tool, lalu di ujungnya, kemudian ke sini langsung. Kok beda sih? Sini ya. Oke, nanti lihat aja recordnya ya. Tadi kan udah ya di recordnya ya. Lihat recordnya, kok beda sih? Oke, kemudian kalian grup ini. Lihat record semua. ini. Lihat Ya, record ini. record ini ada di GCR kalian nanti. Di YouTube bukan? Ya, ngelink ke YouTube. Oke, baik. Itu yang bisa disampaikan. Ada yang tanyakan nggak? Save-nya gimana? Oh iya, save-nya. Kita file, pilih Biasa. file, lalu pilih save. Save, kemudian nama save-nya di dokumen ya. Simpan di dokumen. Nama save-nya adalah latihan 1 Corel. Draw. Nama, nggak usah. Corel aja. Nama, Udah aja. Kelas tahun 2020. nggak usah. Latihan 1 Corel nama Dina. Save. Begitu. Tuh, title bar-nya ganti. Ya, begitu ya.
Ya. Oke, nggak ada yang tanyakan ya? Komen. Oh, Kalau ini di berapa? koordinat, Aduh, subhanallah, Pak Andi. Capek-capek jelasin yang hadir cuma 22 orang. Masya Allah, kemana yang lain ini? Nanti teh nanya lagi ke Pak Andi tugasnya apa? Pada japri malam-malam. Pak Andi downloadnya gimana? Pak Andi downloadnya gimana? Ya ampun. Tadi udah ya, ada di recording tuh untuk Andri cara nempatinnya gimana? ada di recording. Kamu tonton aja nanti. Awas kalau nggak nonton ya, masih nanya aja. Insya Allah pada Baik, itu dulu ya yang bisa Pak Andi sampaikan. Silakan sama-sama kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alamin. Amin. Langsung Pak Andi akhiri ini. N aja ya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Kita doa ya. wabarakatuh. Tata, subrek. Oke, Caca jadi host, silakan doa dulu.